Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Tetap semangat ya belajarnya pagi ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Kenapa Pak Imam tanya kesehatan kalian? Karena kesehatan adalah modal utama dalam menuntut ilmu anak-anak. Jangan lupa berdoa ya sebelum dan sesudah pelajaran nanti. Hari ini, tanggal 12 Oktober 2020, kita memasuki pelajaran Al-Islam yang ketiga dengan tema patuh kepada orang tua. Simak ya video pembelajaran Al-Islam ini. Yuk! A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharu فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam perawatanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Suatu hari, anak-anak, ada seorang laki-laki datang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta kekayaan dan anak, sementara ayahku berkeinginan menguasai harta milikku dalam pembelanjaan. Apakah yang demikian ini benar, Rasulullah?" Maka jawab Rasulullah, "Dirimu dan harta kekayaanmu adalah milik orang tuamu." Hadis riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah. Begitulah syariat Islam menetapkan betapa besar hak-hak orang tua kita atas kita anak-anak. Bukan saja ketika sang anak masih hidup dalam rengkuhan kedua orang tuanya, bahkan ketika ia sudah berkeluarga dan hidup mandiri, tentu saja hak-hak yang agung tersebut sebanding dengan besarnya jasa dan pengorbanan yang telah mereka berikan anak-anak. Sehingga tak mengherankan jika perintah berbakti kepada orang tua menempati ranking kedua setelah perintah beribadah kepada Allah dengan mengesahkannya. Allah juga berfirman anak-anak di dalam surat An-Nisa ayat 36, "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu." Sebagai anak, sebenarnya banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengekspresikan rasa bakti dan hormat kita kepada kedua orang tua kita. Memandang dengan rasa kasih sayang dan bersikap lemah lembut kepada mereka pun itu termasuk birrul walidain. Allah berfirman artinya, "Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang."
Tadi Pak Imam sudah membacakan di dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari mengatakan sebuah riwayat bersumber dari Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir melalui Urwah yang menjelaskan mengenai firman Allah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Mereka berdua ini orang tua kita, dengan penuh kasih sayang. Maka Urwah menerangkan bahwa kita seharusnya tunduk patuh di hadapan kedua orang tua sebagaimana seorang hamba sahaya tunduk patuh di hadapan majikan meskipun majikannya itu garang, bengis, kasar. Kita harus patuh anak-anak. Pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersama seorang laki-laki lanjut usia. Rasulullah bertanya, "Siapakah orang yang bersamamu?" Maka jawab laki-laki itu, "Ini ayahku." Rasulullah kemudian bersabda, "Janganlah kamu berjalan di depannya, janganlah kamu duduk sebelum dia duduk, dan janganlah kamu memanggil namanya dengan sembarangan, serta janganlah kamu menjadi penyebab dia mendapat cacian dari orang lain." Ini dari Imam At-Tabari dalam kitab Al-Awsah. Berbakti kepada orang tua tak terbatas ketika mereka masih hidup, tetapi bisa dilakukan setelah mereka wafat juga. Hal itu pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menjawab, yakni dengan mengirim doa atau mendoakan dan memohon ampunan, menepati janji dan nazar yang pernah diikrarkan kedua orang tua kita selama masih hidup, memilih hubungan silaturahmi, memelihara maksudnya hubungan silaturahmi, serta memuliakan kawan dan kerabat orang tua kita. Demikian Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban meriwayatkan bersumber dari Abu Asid Malik bin Rabi'ah Asy-Sya'id. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat kedua. Ingat ya anak-anak, syaratnya kita tolong menolong adalah kebaikan dan ketakwaan. Nah, tolong menolong ini tidak akan merugikan kita, asalkan kita itu dalam tolong menolong harus dilandaskan dengan ketulusan, keikhlasan hati, dan juga keimanan. Membantu dalam kebaikan sebesar apapun atau sekecil apapun nilainya, apabila kita itu dilandaskan dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka rasanya terasa ringan. Nah, itu dilandasi dengan ketulusan dan keikhlasan serta keimanan. Ingat. Nah, karena apa anak-anak? Yaitu apa yang kita miliki di dunia ini, baik itu yang berbentuk wujud jasmani atau raga kita atau tubuh kita, hingga materi atau uang atau benda-benda yang berharga yang menurut kita itu semata-mata adalah titipan Allah. Dengan titipan itu manusia diminta bertanggung jawab kelak di akhirat nanti, yaitu untuk apa hartamu, itu ditanya nanti anak-anak, untuk apa ragamu, itu juga ditanya.
Nah, dengan menyadari bahwa apa yang kita miliki hanyalah titipan, maka budaya saling berbagi, peduli dalam Islam pun begitu kuat. Bahkan dalam hadis Rasulullah bahwa Rasulullah berkata bahwa siapa yang melapangkan suatu kesusahan dunia dari seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan dirinya nanti dia di hari kiamat. Nah, itu harus dilandasi ketulusan, keikhlasan, dan keimanan. Yang ketiga, larangan berbuat dosa, larangan tolong menolong adalah jangan sampai kita tolong menolong dalam berbuat dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita tolong menolong ketika seseorang itu melakukan pelanggaran. Jangan ditolong sama kita. Yang harus kita tolong adalah dalam hal kebaikan dan ketakwaan yang harus dilandasi dengan ketulusan hati, keikhlasan hati, dan juga keimanan. Bagaimana? Sudah jelas kan? Tadi yang Pak Imam jelaskan dari patuh kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, maupun tolong menolong. Sudah jelas kan? Nah, Pak Imam hari ini akan memberikan tugas. Tugas yang pertama adalah sebutkan bagaimana cara kita patuh kepada orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Tugas yang kedua, sebutkan syarat, landasan, serta larangan dalam tolong menolong. Nah, nanti tugas itu ditulis dalam buku tulis maupun di kertas HVS dan dikumpulkan nanti di sekolah paling lambat tanggal 17 Oktober 2020 atau hari Sabtu. Apabila nanti ada yang kurang jelas, bisa langsung japri ke Pak Imam. Terima kasih atas perhatiannya, anak-anakku, semangat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Diakhiri juga dengan baca doa ya, jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.